Shalom anak-anaknya semua. Miss percaya semua sehat-sehat ya kan? Oke, minggu lalu kita sudah membahas tentang Roh Kudus membaharui gereja. Pada hari ini kita lanjut bab 6 yaitu hidup dalam kesetiaan. Sebelum kita melanjutkan materi ini, terlebih dahulu kita membaca ayat yang sudah tertera di PowerPoint. Kita ambil satu ayat dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Maksudnya bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan memperoleh hidup yang kekal. Oke, sebelum kita lanjutkan materi selanjutnya, apa tujuan pembelajaran ini? Yang pertama, supaya kita dapat menjelaskan hubungan antara kasih dan kesetiaan. Yang kedua, memahami keberadaan Allah sebagai pembaharu kehidupan manusia dan alam. Ketiga, dapat menganalisis makna kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Yang keempat, dapat menerapkan nilai-nilai Kristiani, kesetiaan, kasih, dan keadilan melalui berbagai aktivitas. Yang kelima, dapat membedakan kesetiaan yang benar dan kesetiaan yang keliru. Yang terakhir, dapat menunjukkan bukti-bukti tentang kesetiaan kepada Allah. Kita masuk dalam definisi kesetiaan. Kata setia atau kesetiaan sangat erat hubungannya dengan kasih. Dalam bahasa Ibrani, kata kasih diterjemahkan menjadi kasih setia. Kasih tidak bisa berdiri tanpa kesetiaan. Mengapa dikatakan demikian? Karena tanpa kasih, orang tidak dapat melakukan kesetiaan. Contoh, jika kita mengasihi Tuhan, jika kita mau setia kepada Tuhan, berarti kita harus melakukan kebaikan dan harus melakukan hubungan yang intim dengan Tuhan. Itulah arti dari kasih. Kasih artinya kebaikan kita kepada orang lain dan kepada Tuhan, atau kesungguhan kita untuk menolong orang lain. Nanti bisa dibaca dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 13 yang terdapat di buku halaman 74 buku Pendidikan Agama Kristen. Kita lanjut. Arti kesetiaan yang benar menurut PL dan PB. Dalam kesetiaan dalam PL yaitu bersifat kokoh, tidak tergoyahkan, tidak berubah, bersifat benar, atau di dalamnya ada kebenaran yang pasti, tulus. Kesetiaan dalam PB dapat dipercaya, taat, orang percaya, mempercayai, pasti dan benar. Jadi di dalam kesetiaan ini tidak ada kebohongan, tidak ada kekeliruan, maka tidak ada dusta. Sifat setia itu harus kita tanamkan di dalam hati kita. Oke, contoh di Alkitab yang bisa atau yang dapat kita lihat yaitu seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego serta Daniel. Ini adalah contoh Alkitab, contoh yang ada di Alkitab yang merupakan orang-orang yang setia kepada Tuhan, di mana ketika mereka disuruh atau diperintahkan untuk menyembah patung atau dewa Nebukadnezar, mereka tidak melakukan hal itu. Mereka tidak mau menyembah patung itu karena mereka lebih memilih untuk menyembah Yesus atau menyembah Tuhan Juru Selamat kita. Dan mereka tidak mau terpengaruh. Mereka setia kepada Tuhan. Kenapa setia? Karena mereka mengasihi Tuhan. Ada juga contoh orang yang tidak setia seperti Raja Saul. Raja Saul ini dianggap orang yang tidak setia, di mana Raja Saul ini lebih memikirkan keinginan atau harta
di mana waktu Tuhan Allah memerintahkan orang Amalek harus dihancurkan karena perbuatannya, tetapi Raja Saul hanya menghancurkan orang-orangnya saja dan mengambil domba atau ternak yang gemuk untuk dimilikinya. Begitu juga dengan Simon Petrus. Mengapa ada Simon Petrus dikatakan tidak setia? Ini berbicara ketika Simon Petrus berbohong atau menyangkal Yesus 3 kali. Dia tidak mengakui Yesus kepada orang lain. Itu alasannya mengapa Petrus dikatakan orang yang tidak setia. Tetapi Simon Petrus ini berubah dan bertobat dan kembali kepada Tuhan. Yang terakhir ada juga orang yang tidak setia ialah Yudas Iskariot. Mengapa dikatakan Yudas Iskariot? Karena Yudas Iskariot ini tidak mengasihi Yesus, malah menjual Yesus kepada orang Yahudi sehingga Yesus juga disalibkan. Sebelum kita masuk dalam kesimpulan ini, bagaimana sih kesetiaan yang benar dan bagaimana sih kesetiaan yang keliru? Contoh kita bisa melihat di halaman 73. Di sana ada kesetiaan dalam hidup sehari-hari. Ada beberapa kasus di sini, ada 5 kasus. Kita bisa memikirkan atau memilih sendiri bagaimana sikap kamu menanggapi hal ini. 1. Kalau kamu benar-benar teman yang setia, kamu harus menolong aku waktu ulangan nanti. Ini apa yang menjadi tanggapanmu, apakah ya atau tidak? Yang kedua, kamu harus menunjukkan kesetiaan kamu kepada negara dengan mendukung semua program pemerintah, apapun program tersebut. Ini bisa kamu tanggapi apakah ya atau tidak. Yang ketiga, kalau kamu memang bagian dari kelompok kami, kamu harus ikut dalam tawuran melawan anak SMA kebun pisang nanti siang. Ini juga bisa kamu tanggapi ya atau tidak. Yang keempat, temanmu mengalami musibah karena rumahnya di pemukiman yang ilegal kebakaran. Teman-teman mengajak kamu untuk mengumpulkan uang untuk menolong dia dan keluarganya. Kamu juga bisa menanggapi ya atau tidak. Yang terakhir, hari Jumat depan adalah hari kejepit nasional. Karena hari raya Kamisnya kita libur. Mari kita ramai-ramai membolos. Kamu juga bisa tanggapi sikap ya atau tidak. Kita dapat membedakan mana kesetiaan yang benar, mana kesetiaan yang keliru. Jadi, kesetiaan itu adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kesetiaan ditemukan dalam hubungan antara seseorang dengan orang lain, dengan keluarga, orang tua, dengan komunitas atau kelompok yang lain, dan negara, dan juga dengan Tuhan. Kita harus setia kepada Tuhan karena Tuhan juga setia kepada kita, di mana Tuhan sudah mengorbankan dirinya kepada kita karena kita telah jatuh dalam dosa, kita ditebus oleh Tuhan. Kesetiaan juga dapat dilihat dalam kesediaan seseorang membela atau menolong orang lain, mengasihinya, dan kesediaannya untuk tidak meninggalkan pihak yang lain. Sesama hidup kita, sama sekitar kita, kita harus menjadi orang yang setia untuk menolong, untuk mengasihi siapapun. Walau hari ini kamu punya orang yang mungkin menyakiti hatimu, belajarlah untuk mengasihi dia. Karena Tuhan juga mengasihi kita, kita harus sama seperti Tuhan, harus meneladani Tuhan, meneladani kesetiaan Tuhan kepada kita. Jadi inilah hari ini materi kita. Miss percaya semua mendapatkan hal yang baru ya, dan mengerti apa makna kesetiaan di dalam hidup kita sehari-hari. Sekian, Shalom.